Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama Babang Santuy di channel kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Warung Santuy. Oke, seperti biasa Babang Santuy akan memberikan asupan film-film psikopat yang pastinya bakalan bikin bulu kuduk kalian merinding disco. Film ini berjudul Initiation yang dirilis pada 7 Mei 2021, di mana mengisahkan kehidupan ekstrim mahasiswa yang sedang berparti dalam rangka acara reuni alumni pertama. Namun party inilah awal dari pembantaian mahasiswa berprestasi yang kehilangan nyawanya akibat suatu tragedi di malam party yang membuat kesalahpahaman yang tidak disengaja. Kok bisa sih? Penasaran gak? Penasaran gak? Penasaran lah ya kali enggak. Tapi sebelum Babang Santuy bahas filmnya, tak lupa dan tak bosan Babang Santuy ingatkan bagi kalian yang suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Initiation diawali dengan pesta perayaan reuni alumni pertama yang dilakukan oleh sekumpulan mahasiswa di sebuah asrama laki-laki. Terlihat ada dua gadis cantik yang sedang asik bermain kejar-kejaran. Wanita berambut hitam adalah Kylie, sedangkan wanita berambut pirang adalah Ellery. Pada saat Ellery sedang mengejar Kylie, tiba-tiba langkahnya harus terhenti karena Beau menghadang dan menggendongnya di atas pundaknya. Akhirnya Ellery pun harus kalah dalam permainan karena kakak laki-laki dan teman-temannya membantu Kylie untuk menangkap Ellery. Singkat cerita, kelompok perempuan dan kelompok laki-laki itu terpisah karena mereka akan melakukan sebuah permainan pada saat puncak acara tiba. Tapi si Babang Tampan terlihat kurang setuju dengan permainan tersebut karena permainan itu adalah suatu tradisi yang sudah dihentikan. Namun, Beau tetap akan melaksanakan permainannya dengan dukungan semua teman laki-lakinya yang ada di sana. Sementara itu, Ellery memimpin kelompok wanita untuk menyambut puncak acara nanti. Ellery juga menghimbau kepada semua teman perempuannya untuk selalu berhati-hati dan saling menjaga diri. Pesta pun dimulai. Pesta masih berlangsung dan terlihat Beau memberikan tantangan kepada Celine, Malik, dan juga Kylie. Si Beau ini sengaja ingin membuat Kylie mabuk berat karena dia mempunyai niat buruk kepadanya. Di ruangan lain terlihat Ellery dan Wes sedang duduk santai sambil mengobrol. By the way, mereka adalah adik kakak yang kuliah di kampus yang sama. Wes adalah kakak laki-laki dari Ellery, oleh karena itu dia sangat menjaga adik perempuannya. Namun dirinya malah dibuat mabuk hingga teler oleh si Beau. Waktu pun menunjukkan jam 3:30 subuh. Terlihat Ellery sibuk mencari keberadaan Kylie. Hingga akhirnya Ellery memaksa masuk dan menerobos kamar milik Beau yang dijaga dari luar oleh Dylan. Betapa terkejutnya Ellery melihat kondisi di dalam kamar yang dimana Kylie sudah terbaring tidak sadarkan diri diakibatkan dari kobam. Tidak hanya Kylie, tapi kakaknya sendiri yaitu Wes juga terlihat teler duduk di samping ranjang. Berbeda dengan Beau yang masih segar bugar. Tanpa berlama-lama, Ellery pun langsung membopong Kylie untuk keluar dari kamarnya Beau, dibantu oleh Celine dan Malik. Di sini, Ellery terlihat kesal pada Wes dan teman-temannya karena Ellery sudah paham apa yang terjadi, tapi dia berusaha untuk tetap tenang sambil mengirim pesan kepada kakaknya. Singkat cerita, Ellery pun terbangun dari tidur. Namun, dirinya tidak melihat keberadaan Kylie dan juga Celine yang semalam menginap di rumahnya. Ellery pun ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Pada saat dia sedang menggosok gigi, tidak sengaja dia membuka sosial media yang ternyata sudah tersebar berita kurang menyenangkan mengenai Kylie. Ditambah lagi dengan Celine yang memberitahukan keadaan Kylie kepada Ellery bahwa Kylie sudah menjadi korban pelecehan seksual di acara semalam. Namun sayangnya, Kylie tidak dapat mengingat kejadian dan tidak bisa mengetahui siapa pelakunya. Mengetahui hal itu, Ellery langsung bergegas pergi ke asrama di mana kakaknya tinggal. Dengan amarah, Ellery berjalan menuju kamar kakaknya sambil memvakyusi Beau
yang menjadi dalang dari kejadian semalam. Dengan cukup sopan, Ellery pun masuk ke dalam kamarnya Wes, hingga akhirnya adik kakak itu saling adu mulut. Wes pun pergi meninggalkan Ellery di kamarnya karena Wes harus segera pergi ke tempat latihan renang. Tidak lama, Ellery pun pergi dari kamar Wes dengan membawa celana hotpants perempuan yang dia temukan di dalam kamar kakaknya. Sementara itu di dalam kamarnya Ellery, terlihat Kylie dan Celine sedang berbincang mengenai masalah Kylie semalam. Tidak lama datanglah Ellery yang terlihat begitu tidak enak dan canggung di hadapan Kylie. Kylie pun harus segera pulang ke rumah karena ayahnya sudah mengetahui peristiwa yang menimpa kepada putrinya, yaitu si Kylie. Siang harinya terlihat Wes sedang mengikuti latihan renang bersama klubnya untuk mengikuti ajang Olimpiade yang akan berlangsung beberapa minggu lagi. Wes terlihat tidak konsen dalam berlatih sehingga dirinya harus dihukum bersama teman-temannya oleh pelatih yang sangat galak. Di ruang ganti, Wes didatangi oleh pelatihnya untuk diberikan peringatan. Apabila dia tidak mampu dan mengacaukan klubnya, maka Wes akan dikeluarkan. Sebelum Wes pergi, terlihat Malik menghampirinya untuk menanyakan kabarnya serta menyinggung perihal peristiwa di malam party. Tapi Wes menghiraukan sehingga mereka berdua pergi dengan keadaan sama-sama kesal. Berpindah ke dalam kelas di mana Kylie sedang mengikuti mata kuliahnya. Namun dia tidak fokus karena terbayang-bayang peristiwa malam di party. Akhirnya Kylie memilih untuk pergi meninggalkan kelasnya. Masih di kampus yang sama, lebih tepatnya di dalam laboratorium di mana Ellery sedang mengerjakan tugasnya. Karena Ellery merupakan mahasiswa berprestasi di bidang biologi, di hari itu Ellery memutuskan untuk lembur karena dia akan memeriksa celana hot pants yang dia temukan di dalam kamar kakaknya. Dan hal itu mengundang penasaran bagi si Tyler yang merupakan partner Ellery di kelas biologi. Usut punya usut, si Tyler ini menyukai si Ellery dan selalu berusaha untuk mengajak atau memberi perhatian lebih kepada Ellery. Namun Ellery sendiri tidak pernah merespon lebih dan bersikap profesional seadanya saja. Di tempat lain terlihat teman-temannya Wes sedang asik berkumpul. Wes yang baru tiba di asrama langsung diajak untuk melakukan kegiatan Monday Fun Day. Namun Wes menolak dan lebih memilih untuk beristirahat di dalam kamarnya. Setelah selesai mandi, Wes pun mendengar suara gaduh yang berasal dari lantai 1. Karena dia penasaran, akhirnya Wes pun turun untuk mengecek keadaan di bawah. Dan benar saja seluruh akses pintu keluar sudah ditutup menggunakan kursi-kursi yang ada di sana. Tidak lama dari itu muncullah sosok misterius yang menggunakan topeng milik Dylan. Wes sempat terkejut, namun dirinya menghiraukannya karena Wes pikir itu adalah temannya. Dan siapa sangka orang misterius itu langsung menyerang Wes menggunakan palu. Wes yang panik berusaha menghindar dan kabur. Tapi sayangnya dirinya harus tertangkap dan dibor hingga tewas. Tidak lama dari itu, Beau dan temannya kembali pulang ke asrama untuk mengecek keadaannya Wes. Namun apa yang mereka temukan yaitu Wes yang sudah tewas, bersimbah darah dengan tubuh yang sudah dibor di dinding rumah. Beau pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Sementara itu di tempat berbeda, Ellery masih berkutat dengan penelitiannya untuk mendapatkan sampel DNA di balik celana hot pants. Namun tiba-tiba Ellery didatangi oleh pihak kampus, Adam Tahan yang merupakan kepala keamanan universitas dan juga pihak kepolisian yang bernama Rico Martins. Mereka mengabarkan bahwa kakaknya Ellery yaitu Westcott sudah tewas dibunuh oleh orang misterius di dalam asrama. Ellery tidak langsung percaya dan tidak bisa menerimanya. Dia pun berulang kali mencoba untuk menelpon ponsel kakaknya untuk memastikan kebenarannya, hingga Ellery menangis dan tidak percaya. Singkat cerita, pihak universitas langsung mengadakan konferensi pers dan mengucapkan bela sungkawanya atas peristiwa mengerikan yang menimpa mahasiswanya bernama Westcott. Ellery sendiri masih berada di dalam area kampus bersama dengan Rico, yaitu bapak polisi yang menemaninya. Kemudian datanglah Beau yang didampingi oleh pihak universitas untuk melakukan sesi interogasi sebagai saksi. Selama Ellery di sana, terlihat Rico sangat perhatian dan menjaga Ellery serta menguatkannya. Singkat cerita, Malik dan Celine tiba di ruangan keamanan dan langsung menghampiri Ellery. Beau yang menjadi saksi utama pun mulai diinterogasi. Namun ayahnya Beau tidak terima
dan mengajak Beau untuk menyudahi sesi interogasi tersebut. Setelah semuanya selesai, rektor kampus langsung menghampiri Ellery dan mengucapkan belasungkawa atas peristiwa yang menimpa Wes, kakaknya Ellery. Kemudian Ellery diantar pulang oleh Malik dan Celine. Pada keesokan harinya, terlihat Ellery masih terbaring di tempat tidurnya ditemani oleh Celine. Tidak lama datanglah Rico yang memberi informasi bahwa Ellery harus pergi menemui detektif untuk sesi wawancara. Dan di waktu yang sama, Ellery ditelepon oleh Miss Dana Thompson yang merupakan bagian kemahasiswaan. Miss Dana mengabari Ellery untuk pergi ke kampus menemui Dr. Van Horn karena ada sesuatu yang sangat penting. Kemudian, di ruangan kepala keamanan kampus, terlihat Dylan sudah ada di sana bersama detektif dan juga kepala keamanan kampus. Dylan sendiri tengah diinterogasi sebagai saksi kedua mengenai hubungan Wes dan juga Beau yang disinyalir ada unsur kesengajaan dari Beau yang menjebak Wes untuk melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap teman wanitanya. Sesi interogasi pun selesai. Kemudian Dylan pamit untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Dylan menangis sambil melihat foto kenangannya saat bersama dengan Wes dan juga teman-temannya yang lain. Tanpa disadari, di sampingnya sudah ada psikopat misterius yang mengincar Dylan. Kemudian seperti biasa, korbannya dianiaya terlebih dahulu hingga kepalanya digorok sampai tewas, kemudian terakhir ditancapkan di dinding. Sore harinya, Ellery dan juga Kylie terlihat duduk bersama di atas tangga kampus. Ellery pun berbicara jujur kepada Kylie perihal kejadian pelecehan seksual yang menimpa Kylie diduga dilakukan oleh Wes, kakaknya Ellery. Dengan sangat menyesal, Ellery pun meminta maaf sambil menangis. Tidak lama dari itu, datanglah Celine yang mengajak mereka untuk menemui Dr. Van Horn. Di tempat lain terlihat Beau baru selesai merapihkan barang-barangnya untuk dibawa pindah ke asrama sementara, karena asrama lamanya sedang dalam proses pemeriksaan petugas kepolisian. Siapa sangka psikopat itu justru mengikutinya hingga asrama barunya. Pada saat Beau sedang mengocok anunya, tiba-tiba dia diserang oleh psikopat hingga Beau tewas di tangannya. Malam pun tiba. Ellery, Celine dan juga Kylie bersama-sama pergi menemui Dr. Van Horn, tapi hanya Ellery lah yang diperbolehkan masuk karena akan membahas urusan yang bersifat pribadi dan yang lainnya menunggu di taman kampus. Ternyata tujuan Ellery dipanggil oleh Rektor Univ untuk disidak mengenai prosedur penyalahgunaan fasilitas laboratorium yang ternyata hasilnya dilaporkan oleh si Tyler yang suka kepada si Ellery. Karena merasa diabaikan, Tyler pun melaporkan hal tersebut kepada rektor. Untung saja Ellery bisa menjawabnya dengan baik dan juga jujur bahwa dirinya sudah melakukan prosedur penelitian untuk mendapatkan sampel DNA dalam kasus pelecehan seksual di mana kasus tersebut menyeret kakaknya yaitu si Wes. Akhirnya setelah berdiskusi panjang lebar, rektor dan juga Ellery sepakat untuk menutup kasus tersebut demi kebaikan bersama. Keluarlah mereka dari ruangan rektor. Tidak jauh dari sana terlihat Kylie sedang berjalan sendirian memesan mobil online. Karena tidak ada sinyal, Ellery dan Kylie pun berjalan mencari sinyal bersamaan. Di tempat berbeda, Dr. Van dan juga Tyler terlihat sedang berusaha untuk mencari pintu keluar. Tapi tiba-tiba psikopat misterius datang menghampiri mereka dan langsung menyerang Dr. Van. Tyler yang ketakutan pun pergi meninggalkan Dr. Van sendirian melawan psikopat misterius hingga Dr. Van kalah dan tewas di tangan psikopat misterius. Pada saat Dr. Van sedang melawan psikopat, tidak sengaja Ellery dan juga Kylie melihatnya. Mereka berdua pun sama-sama ketakutan dan berlari pergi mencari kelas yang tidak dikunci untuk bersembunyi. Setelah Dr. Van tewas, psikopat meneruskan aksinya untuk mencari korban selanjutnya, yaitu Ellery dan teman-temannya. Ellery dan juga Kylie terus berjalan menyusuri lorong untuk menemukan kelas yang tidak dikunci. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan komputer yang tidak dikunci. Kemudian mereka berdua bersembunyi di sana.
Tanpa diduga, ternyata Celine sudah bersembunyi di luar ruangan komputer di balik semak-semak. Ellery yang melihatnya mencoba untuk mendekati dan menghubunginya. Namun karena sinyal tidak ada, akhirnya dia tidak bisa memberitahu temannya itu. Di luar sana, Celine masih berusaha untuk mencari sinyal agar bisa menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Scene ini pokoknya sangat menegangkan, guys. Kemudian karena psikopat datang, Celine pun langsung bersembunyi lagi di semak-semak sambil melihat si Tyler disiksa oleh psikopat itu. Tidak pantang menyerah, Celine masih terus berusaha untuk menghubungi siapapun termasuk kekasihnya yaitu si Malik. Dan naasnya pada saat psikopat akan memindahkan mayatnya Dr. Van, tiba-tiba sinyal pun ada dan sontak notifikasi masuk secara bersamaan dari handphonenya Celine. Celine pun langsung berlari dan sempat tertangkap oleh psikopat. Tapi nasib baik masih berpihak padanya. Celine yang menggenggam pisau akhirnya bisa melawan dan menusukkan pisau tersebut tepat di pahanya psikopat. Hingga Celine akhirnya bisa kabur melarikan diri dari kampus itu. Karena dirasa Celine sudah kabur, psikopat itu pun kembali lagi ke dalam kampus tepat ke area sekitar ruangan komputer. Yang dimana psikopat sudah mengetahui tempat persembunyian Ellery dan juga Kylie. Kemudian pada saat psikopat akan masuk, Ellery pun sudah bersiap dengan parangnya untuk memukul psikopat tersebut. Setelah berhasil membuat psikopat kesakitan, Ellery pun langsung berlari tapi psikopat terus mengejarnya. Hingga pada suatu ketika, Ellery dan juga Kylie bekerja sama untuk melawan psikopat. Psikopat pun dapat dilumpuhkan dan ternyata selama ini yang menjadi psikopat adalah polisi Rico Martin. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari Kylie, guys. Oke, di sini plot twist yang sangat membagongkan, guys. Usut punya usut, motif dibalik kasus pembunuhan berantai ini karena sang ayah yaitu polisi Rico diduga sakit hati dan tidak terima karena putrinya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman-teman kampusnya. Sementara itu pihak kampus menutup-nutupi kasus tersebut karena takut nama baik kampus tercoreng. Oleh karena itu, polisi Rico membunuh semua orang yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap putrinya, termasuk Dr. Van Horn yang merupakan rektor dari universitas tempat putrinya menimba ilmu. Tapi sangat disayangkan, Westcott si tampan yang merupakan mahasiswa berprestasi kebanggaan kampus harus menjadi korban akibat kebiadaban temannya sendiri, yaitu si Beau yang menjebaknya dalam permainan seks tersebut. Tidak lama kemudian, polisi dan seluruh jajarannya serta detektif pun menyergap mereka bertiga. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur film dari Initiation. Bagaimana, seru bukan? Semoga kita bisa jadikan pelajaran dalam kehidupan nyata, yang dimana perilaku yang kita anggap sepele bisa sangat berakibat fatal dan merugikan banyak orang. Jaga attitude dan perbaiki akhlaknya. Terima kasih sudah menonton. Warung Santuy pamit. Dan jangan lupa untuk tetap santuy.